Siapapun kau, saya buru kau. Makanya saya bilang begitu waktu awal buat laporan perkara ini. Kita nggak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016. Siapa ingat? Abang kan ingat ya? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita menonton satu power semangat yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Republik Indonesia ini teman-teman sekalian. Dan terakhir ini ya kita melihat bagaimana dia berjuang untuk membela keluarga daripada Brigadir Joshua Huta Barat yang almarhum teman-teman sekalian, dan membongkar semua kedok dan juga kejahatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan ya. Berkat Pak Kamarudin Simanjuntak ini, semua kejahatan besar di Indonesia terungkap sudah. Walaupun masih belum selesai semua, tetapi 85% teman-teman sekalian kalau kita lihat ya sudah hampir selesai di dalam kinerja polisi untuk mengungkap kasus ini. Teman-teman sekalian, penasaran dengan apa yang menjadi semangat yang dipegang, keberanian yang ada pada Pak Kamarudin Simanjuntak? Mari kita langsung saja untuk menonton videonya berikut ini. Pernah takut sama bandit. Nah sekarang apa pasca membela brigadir dia mati-matian menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang Saya hadapi dengan teman-teman. Maka saya bilang, siapapun kau, saya buru kau. Makanya saya bilang begitu waktu awal buat laporan perkara ini. Kita nggak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016. Siapa ingat? Abang kan ingat ya? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Nah sekarang apa pasca membela brigadir dia mati-matian menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang Saya emang gak peduli. Di teror mau dipotong, mau dibunuh, saya gak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Itu kalau prinsip saya. Kemudian saya percaya kepada Tuhan Elohim bahwa dia pasti menolong saya. Makanya istri saya saja sudah dibakar hidup-hidup di dalam mobil, faktanya masih selamat. Saya sudah dikasih uang 11 miliar dulu membunuh saya tahun 2011 waktu saya buka Wisma Atlet yang berujung kepada IKTP Alke Sambal. Saya masih hidup. Jadi untuk apa kita takut? Jadi kita kalau berani dan tidak takut, kejahatan yang habis, penjahat yang berkurang, benar nggak? Tapi kalau kita tahu sama mafia, sama penjahat, maka penjahat itu subur, kejahatan itu subur. Oleh karena itu, mari kita rebut Polri dari tangan mafia. Setuju nggak? Polri tidak boleh lagi di tangan mafia. Hantaran-hantaran mafia itu kepada pejabat Polri harus ditolak. Bila perlu kita tingkatkan gaji Polri itu minimal 25 juta per bulan, yang generalnya ratusan juta. Yang penting jangan mengabdi kepada penjahat dan mafia, benar nggak? Penjahat judi, penjahat katanya agak apa itu, narkoba, sabu, minuman keras, entah apa lagi tuh, smokel mobil mewah itu gitu kan, yang mobil R itu kan, ya itulah salah saya. Ya teman-teman sekalian, itulah yang kita dengarkan ya. Satu statementnya yang saya sangat suka sekali dan saya diberkati. Dan ini juga selalu saya pegang ayat ini teman-teman sekalian, yaitu Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Jadi ini luar biasa sekali sebenarnya firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ini dikutip oleh Pak Kamarudi Simanjuntak, karena dia adalah seorang Kristen. Dan juga Anda perhatikan, dimanapun dia berbicara di depan kamera, selalu dia pakai salib loh teman-teman sekalian. Ya, salib yang besar itu selalu ada di leher daripada Pak Kamarudi Simanjuntak. Kenapa? Dia tidak segan-segan untuk menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Karena ada banyak di luar sana yang takut mengungkapkan agamanya, takut untuk mengakui kekristenannya. Karena ya nanti takut dibully, takut tidak disukai ya. Karena seringkali itu dilihat dari agama. Tapi Pak Kamarudi Simanjuntak ini saya senang sekali, saya bahagia sekali dengan melihat karakter daripada Pak Kamarudi Simanjuntak ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari hendaknya kita belajar dari Pak Kamarudi Simanjuntak untuk tidak malu untuk menggunakan atribut kekristenan kita, yaitu salib, kemudian mengakui di hadapan umum bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus. Ya, nggak usah perlu takut. Justru itu akan menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemudian teman-teman sekalian, tadi kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudi Simanjuntak, mengapa dia saat ini sangat berani sekali untuk membasmi kejahatan yang ada, mafia-mafia baik dari kalangan polisi teman-teman sekalian maupun di masyarakat ya, mungkin pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya lah ya, orang-orang yang berbuat jahat yang dimaksudkannya. Teman-teman sekalian, ternyata dia pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit dan terancam hidupnya teman-teman sekalian, di mana istrinya dan anaknya pernah dibakar hidup-hidup dalam sebuah mobil. Ini ngeri sekali teman-teman sekalian. Ya, berdasarkan dengan itu ada sebuah kekuatan, ada sebuah keberanian, urapan yang diterima oleh Pak Kamarudi Simanjuntak sehingga dia berani mewartakan, dan tidak lain dan tidak bukan teman-teman sekalian adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Ada Roh Tuhan kepada Pak Kamarudi Simanjuntak. Makanya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita terus doakan biarlah Pak Kamarudi Simanjuntak dan rekan-rekannya, ada Pak Martin Simanjuntak dan ada juga Pak Febri, anaknya Pak Muhammad Kace, teman-teman sekalian. Kita berdoa buat mereka ini. Ya, mereka dipakai Tuhan untuk membongkar semua kedok kejahatan yang ada di Republik Indonesia ini. Ya, teman-teman, ada beberapa ayat yang akan saya ajak kita untuk belajar ya, berkaitan dengan keberanian dan juga motif yang dimiliki oleh Pak Kamarudi Simanjuntak untuk berani pasang badan dalam menangani kasus yang begitu besar ini. Teman-teman sekalian, pertama-tama Yosua pasal 10 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Dan ini terjadi kepada Pak Kamarudi Simanjuntak teman-teman sekalian, dan kepada para hamba Tuhan yang lain di luar sana. Ya, seperti Tuhan menyuruh Yosua untuk tidak takut, karena Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh daripada Yosua kepada Yosua. Demikian juga Pak Kamarudi Simanjuntak. Dia tidak akan pernah takut karena ada Yahweh, ada Adonai, ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertainya sampai kepada akhir zaman untuk mewartakan kebenaran, ya, untuk menyampaikan hak-hak daripada masyarakat. Harus dibela kebenaran. Kemudian teman-teman sekalian, Yeremia pasal 1 ayat 8 juga, kepada Nabi Yeremia juga Tuhan berfirman, janganlah takut kepada mereka. Kepada mereka siapa ini? Adalah penjahat-penjahat ini, mafia-mafia hukum, mafia-mafia yang ada di dalam kalangan Polri, seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu Pak Ferdi Sambo yang menghabisi ajudannya, yaitu almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Teman-teman sekalian, dikatakan di sini, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Makanya dia bersaksi tadi, saya pernah terancam hidupnya, hampir mati, tapi saya ditolong Tuhan, hidup sampai sekarang. Demikian juga istrinya, anaknya sudah dibakar hidup-hidup, hidup sampai sekarang ini. Jadi hidup dan mati adalah penentuan Tuhan.
bukan manusia yang menentukan itu. Dan satu ayat lagi teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa Pak Kamarudi Simanjuntak juga menggunakan ayat ini dan paham ayat ini. Alkitab katakan dengan perkataan Tuhan Yesus, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Makanya Pak Kamarudi Simanjuntak katakan, saya hanya takut kepada Tuhan. Ya, dia hanya takut karena kalau manusia ini yang membunuhnya, dia tidak perlu takut karena ya hanya sebatas itu. Bahkan dia katakan bahwa kematian sebuah keuntungan baginya. Dia malah senang. Dan demikian jugalah prinsip kekristenan. Bagi kita hidup adalah Kristus, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan mati sebuah keuntungan bagi orang-orang Kristen. Jadi kita gak perlu takut terhadap siapapun teman-teman sekalian. Mari kita menyatakan kebenaran di Republik Indonesia ini. Ya, saya belajar teman-teman sekalian dari Pak Kamarudi Simanjuntak, dan saya percaya teman-teman juga belajar. Biarlah kita menjadi laskar-laskar Kristus yang berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini prinsip di dalam kekristenan. Jangan lupa untuk menjunjung tinggi nilai ajaran kasih kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.